Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwandi Lolipasieru, STMT. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Cendrawasih. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk mengikuti sertifikasi profesional dosen. Pada kesempatan ini saya akan membawakan salah satu mata kuliah. Nama mata kuliah Teknik Sungai, jumlah SKS 2 SKS, jenis mata kuliah wajib pada semester 6. Mata kuliah Teknik Sungai ini merupakan bagian dari rumpun keahlian rekayasa sumber daya air pengairan yang sangat penting untuk dipelajari oleh mahasiswa teknik sipil, khususnya dalam pengelolaan sungai, mitigasi banjir, dan perencanaan bangunan sungai. Dalam mata kuliah ini, materi yang akan saya sampaikan telah disesuaikan berdasarkan kurikulum yang ada dan telah digunakan dalam program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Cendrawasih. Adapun penjabaran dalam mata kuliah ini terdiri dari deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas karakteristik, perilaku, dan pendekatan teknik dalam pengelolaan sungai guna mengurangi resiko. Adapun penjabaran dalam mata kuliah ini terdiri dari deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas karakteristik, perilaku, dan pendekatan teknik dalam pengelolaan sungai guna mengurangi risiko kerusakan akibat air dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan. Cakupan materi ini mencakup fungsi dan peran sungai, morfologi dan dinamika aliran, proses erosi dan sedimentasi, serta prinsip hidrologi dan hidrolika yang berpengaruh terhadap perilaku sungai. Mahasiswa akan mempelajari perencanaan teknis alur, penampang sungai, serta metode desain berbagai bangunan sungai seperti sodetan, krip, sabodam, tanggul, dan groundsil. Selain itu, dibahas pula terkait pengendalian banjir, normalisasi aliran, pendekatan ekohidrolik, serta konservasi lingkungan dalam pengelolaan terpadu daerah aliran sungai atau DAS. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa dibekali keterampilan untuk menganalisis, merancang, dan mengevaluasi sistem teknik sungai secara teknis, efisien, dan berorientasi pada lingkungan. Adapun kemampuan yang diharapkan capaian pembelajaran lulusan, yaitu yang pertama, S2 menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. S4 berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. S6 bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. KU1 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan ekologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora dan kemipaan yang sesuai dengan bidang keahliannya. KU2 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. KU4 mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. KU5 mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. KU7 mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. KU8 mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. KK1 mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari pemahaman prosedural, komputasi,
hingga pemahaman yang luas meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti formal. PP1 mampu menerapkan fungsi, prinsip-prinsip, peraturan, norma, standar, pedoman, dan manual yang berlaku pada bidang rekayasa sipil. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah tertentu, yaitu capaian mata kuliah untuk mata kuliah teknik sungai. Yang pertama, M1, mahasiswa mampu merancang, merencanakan, menganalisis permasalahan sungai dengan konsep ekohidrolik dan restorasi sungai. M2, mahasiswa mampu memahami angkutan sedimentasi dan erosi di sungai. M3, mahasiswa mampu memahami perilaku dinamis aliran sungai dan prinsip-prinsip hidrolika yang terkait, serta mengidentifikasi potensi pemanfaatan sungai, teknik pengendalian erosi, dan mitigasi daya rusak air, beserta metode penanganannya secara teknis. M4, mahasiswa dapat menerapkan secara langsung tentang teknik sungai. Adapun materi pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran semester, yaitu yang pertama, minggu pertama, pendahuluan teknik sungai. Minggu kedua, aspek positif dan aspek negatif pada sungai. Minggu ketiga, pengelolaan daerah aliran sungai. Minggu keempat, morfologi sungai. Minggu kelima, studi kasus fenomena teknik sungai. Minggu keenam, konsep ekohidrolika sungai. Minggu ketujuh, hidrometri sungai. Minggu ke-8, melakukan ujian tengah semester. Minggu ke-9, perencanaan alur. Minggu ke-10, perencanaan penampang. Minggu ke-11, erosi dan sedimentasi. Minggu ke-12, bangunan sungai. Minggu ke-13, pengendalian banjir. Minggu ke-14, normalisasi dan naturalisasi sungai. Minggu ke-15, penerapan teknik sungai. Dan minggu ke-16 adalah ujian akhir semester. Adapun sistem pembelajaran atau mode perkuliahan, yaitu untuk sistem pelajaran yang akan saya gunakan, yaitu pembelajaran secara tatap muka. Dan metode pembelajaran yang saya lakukan yaitu dengan cara ceramah, diskusi, memberikan kuis, dan memberikan tugas secara mandiri maupun secara berkelompok. Adapun media pembelajaran yang digunakan yaitu menggunakan LCD proyektor, papan tulis atau whiteboard, slide presentasi, menggunakan software teknik sipil terkait mata kuliah seperti program aplikasi Hekras, AutoCAD atau Civil 3D, dan QGIS dan ArcGIS. Adapun sistem penilaian, yaitu penilaian saya berikan mengacu pada peraturan akademik yang berlaku pada jurusan teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Cendrawasih yang telah diaplikasikan dalam penginputan nilai pada portal akademik, yaitu dengan indikator, kriteria, dan bobot penilaian. Berdasarkan komponen penilaian saya diambil berdasarkan tugas, kemudian kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Adapun bobotnya, ujian tengah semester yaitu 29%, ujian akhir semester 43%, tugas 14%, kuis 14%, dengan total 100%. Pengumpulan tugas dilakukan secara langsung pada saat pembelajaran, dan pemberian kuis saya lakukan pada awal pembelajaran dengan mereview kembali materi yang saya ajarkan pada minggu sebelumnya. Berikut ini adalah tampilan video proses pengajaran mata kuliah teknik sungai di dalam kelas. Mari kita saksikan. Bagaimana kabar semua? Baik. Ya, pada saat ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Tapi sebelum kita mulai perkuliahan, ketua kelas tolong bawa kita ke dalam. Akan ketua kelas. Terima kasih ya, ketua kelas. Pada saat ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Pada pertemuan kedua pada mata kuliah teknik sungai dengan pokok bahasan
aspek positif dan aspek negatif dari sungai. Saya coba akan bertanya siapa yang bisa nanti angkat tangan ya terkait dengan materi kita pada minggu lalu. Apa itu teknik sungai? Siapa yang bisa? Teknik sungai adalah ilmu yang mempelajari karakteristik, perilaku, dan metode pengelolaan sungai untuk tujuan penyelamatan. Apa itu definisi sungai? Sungai adalah aliran besar dan panjang yang mengalir Oke, pertanyaan berikutnya ya. Sungai Rawa, sungai terbesar di Indonesia yang berada di Provinsi Kalimantan Barat sepanjang 1.100 sungai periodik itu dari debit airnya yang tetap seperti sungai Pangrango. Terus yang kedua ada Berpengaruh dari debit. Kedua adalah kecepatan aliran. Ketiga itu adalah jenis dan jumlah sedimen. Dan keempat adalah kekeringan dasar sungai. Mengalami banjiran ya, rumahnya terendam air ya, mungkin ternaknya hilang atau hasil pertaniannya juga gagal panen ya, akibat dari kebanjiran. Sisi lain juga kalau kita lihat gambar sebelahnya itu adalah kekeringan. Jadi kalau kekurangan air juga kurang pada sungai, itu menyebabkan kekeringan. Jadi sawah-sawah itu bisa gagal panen ya, air irigasi tidak ada ya. Nah, selain itu juga sumber air bersih. Jadi sungai adalah salah satu sumber air baku. Nah, sumber air baku ini kalau sungainya kering, otomatis sumber air akan kurang atau tidak ada ya. Jadi sehingga kita perlu untuk mensiasati dari debit ini. Nah, salah satu contohnya misalnya pada saat musim kering itu adalah kita perlu membuat bendungan misalnya ya, bendungan. Jadi pada saat musim hujan kita simpan air, pada saat musim kemarau untuk kecepatan aliran ini juga perlu kita kendalikan. Kita perlu kendalikan karena di sungai semakin cepat aliran air ya, arusnya semakin cepat, itu bisa menyebabkan gerusan lokal ya, atau lokal scoring. Nah, lokal scoring ini itu bisa membawa musibah. Misalnya pada jembatan ya, jembatan pada pilar jembatan ya, itu bisa tergerus. Akhirnya nanti dia akan runtuh. Ini ada contoh gambar di mana jembatan itu mengalami gerusan ya. Jadi jembatannya itu tergerus, akhirnya turun dan jembatannya juga akan turun ya. Itu contoh kerusakan. Selain juga dari kecepatan aliran itu dinding sungai ya, itu juga bisa tergerus, terutama pada daerah-daerah tikungan sungai. Apabila arusnya cepat ya, itu akan menggerus sehingga akan merusak bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Jadi itu semua perlu kita pelajari. Nah, salah satu contoh untuk mengendalikan dari kecepatan aliran ini adalah kita melakukan pembuatan drip. Drip ini adalah bangunan air yang kita pakai untuk mengurangi dari kecepatan aliran, juga mengarahkan arus dari aliran itu, sehingga bangunan-bangunan yang akan kita jaga itu dia bisa terbebas dari gerusan lokal ya. Berikutnya adalah jenis dan jumlah sedimen. Pada sungai juga yang perlu kita perhatikan adalah adanya jumlah sedimen. Jadi kalau pada saat hujan itu bisa kita lihat pada sungai-sungai itu kadang dia membawa material ya, material bisa pohon ya, bisa ranting-ranting pohon ya, atau sampah yang masyarakat buang ke sungai itu bisa terbawa. Nah, ini semua akan menjadi permasalahannya pada bangunan air. Contoh misalnya pada bendungan ya, kalau kita jalan-jalan ke bendungan itu kadang itu dia kalau tidak ada pengendaliannya, salah satu bangunan yang dipakai untuk mengendalikan adalah misalnya check dam dan sabodam ya, itu kita bangun supaya mengurangi atau menahan dari material misalnya pohon, terus boulder ya, batu-batu besar yang terbawa oleh arus sungai ya, yang dari hulu ya, dari ke hilir. Nah, itu semua perlu untuk kita
kendalikan, ya. Nah, berikutnya adalah ini contoh, ya. Sehingga perlu kita tahan dari hulu. Makanya kita bangun sabodam. Ini contoh tampaknya dari belakang, ya. Jadi ini sabodamnya, ini material pun. Jadi sampai diambil bagian C-nya itu sebagai pemeliharaan, ya, dari bangunan sabodam atau cekdam. Jadi ini contoh, ya, untuk kita bisa mengendalikan dari jenis dan jumlah sedimen. Nah, untuk cekdam ini ada beberapa tipe, ada tipe tertutup, ada tipe terbuka. Nah, tipenya ini kalau kita tutup itu dominan kalau kita ingin menangkap pasir, ya. Kalau untuk cekdam terbuka itu kalau kita ingin menahan pohon-pohon kayu, ya. Juga untuk boulder-boulder besar. Nah, itu kita menggunakan cekdam terbuka sehingga sedimen atau material pasir itu bisa lolos. Nah, itu juga adalah contoh dari bangunan untuk kita bisa mengendalikan dari sedimen pada sungai. Nah, selain itu juga ada beberapa metode, ya, misalnya dengan struktur tadi dengan kita membangun cekdam dan cekdam. Ada juga kita melakukan normalisasi. Normalisasi itu kita melakukan pengerukan dan juga penguatan tebing, ya, sehingga mencegah erosi. Dan juga pengelandas. Pengelandas ini artinya kita memperbaiki dia dari hulunya. Misalnya kita membangun atau kita menanam pohon, ya, menanam pohon. Jadi pohon-pohon ini nanti dia akan mengurangi erosi. Kemudian pengaturan penggunaan lahan. Jadi ada aturan di mana kita perlu membangun. Ada juga yang hutan lindung, ya. Di hutan lindung itu pemerintah juga harus menetapkan, ya. Salah satunya itu adalah untuk mencegah untuk kita melakukan pengendalian kemiringan dasar sungai, ya, atau slot. Ya, dengan cara misalnya kita membangun ground seal. Jadi ground seal itu dia kita akan kalau bangunan air yang dia melintang itu berguna untuk mengurangi kecepatan aliran juga untuk memperbaiki kemiringan atau kelandaian dari sungai. Nah, dari sisi itu ada juga manfaat dari sungai, ya. Jadi sungai itu ada manfaatnya. Kalau kita menggunakan secara baik, itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, ya. Nah, contoh misalnya sumber air baku. Jadi sungai ini menjadi sumber air baku. Misalnya untuk keperluan domestik, ya, rumah tangga, untuk industri, ya, untuk perkotaan, ya, itu kita menggunakan dari sungai. Nah, dari air sungai ini nanti kita akan kelola. Nah, setelah itu diuji kualitas airnya. Nah, sampai dia masuk standar kualitas air baku, baru nanti akan disalurkan ke irigasi dan pertanian, ya. Itu manfaatnya. Kemudian transportasi, ya. Transportasi ini dari sungai, ya. Jadi terutama pada daerah-daerah yang akses jalan belum terbangun dengan baik, ya. Terutama kita misalnya di Papua, ya. Papua ini daerah-daerah tertentu kita menggunakan sungai karena jalan belum bagus. Sama juga di daerah dan infrastruktur jalannya juga belum baik. Jadi masyarakat di sana juga itu menggunakan transportasi sungai, ya, untuk bisa beraktivitas, ya. Nah, selain juga aspek positif, ya, manfaat dari sungai itu menjadi sumber energi. Ya, ini energi adalah energi terbarukan. Jadi pemerintah juga itu harus lebih concern ke energi terbarukan karena setiap tahun, ya, setiap waktu itu harga minyak, ya, kalau pembangkit listrik tenaga pakai minyak, ya, itu pasti akan mahal. Nah, ini Papua ini masih banyak menggunakan minyak, ya. Nah, ini perlu kita dorong ke PLTA. Salah satu sumber yang belum dimaksimalkan di Papua adalah Sungai Membramo. Sungai Membramo adalah sungai terbesar
di Papua, ya, dan itu perlu dimaksimalkan untuk penggunaan itu harusnya mudah-mudahan ke depan pemerintah bisa Pulau Papua, ya. Nah, selain itu juga aspek positif dari sungai ini adalah itu pemanfaatan keindahan alam, ya. Jadi banyak pariwisata di sungai. Jadi sungai juga bisa dimanfaatkan sebagai lokasi pariwisata. Apakah untuk misalnya untuk duduk-duduk bersantai ya di pinggir sungai. Yang penting sungainya dirawat. Kalau sungainya tidak dirawat, orang buang sampah sembarangan tidak bagus. Tapi kalau sungai kita rawat, sungai ini bisa menjadi tempat kita beristirahat, ya, bersantai sama keluarga misalnya, ya, bisa. Nah, saya juga menjadi tempat alur sungai, ya, alur sungai. Jadi transportasi sungai juga itu sebagai konservasi. Jadi ikan-ikan biota-biota ya, juga bisa dari sungai. Pengaruh-pengaruh tadi saya sudah sampaikan, ya, dari sungai, pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang bisa? Siapa? Ya, silakan. Semakin miring sungai, kecepatannya semakin tinggi. Jadi harus membangun yang namanya non-seal untuk mengurangi dan menstabilkan kemiringan. Ya, oke. Dari apa yang memakan tadi, aspek-aspek positif atau yang manfaat dari sungai, siapa bisa? Ya, silakan. Bahan baku untuk keperluan domestik, industri, dan perkotaan. Kedua, irigasi dan pertanian sebagai penyedia air irigasi untuk keperluan lahan pertanian. Yang ketiga, transportasi sebagai jalur transportasi barang dan manusia di daerah tertentu. Yang keempat, sebagai sumber energi listrik, sumber energi terbarukan melalui pembangkit listrik tenaga air untuk memutar turbin yang menghasilkan energi listrik. Yang kelima, ekowisata dan konservasi, pemanfaatan keindahan alam dan ekosistem sungai untuk aset. Di sungai yang pertama itu kelebihan membuat banjir, kekurangan air yang membuat kekeringan. Yang ketiga, erosi pada sungai yang membuat longsor pada tebing sungai atau merusak gerusan pada jembatan. Yang keempat, transportasi sedimen atau material yang membuat sungai jadi dangkal. Paparan yang saya sudah sampaikan, kalian sudah menangkapnya, ya. Jadi saya agak semua sudah memahami terkait dengan pokok bahasan pada hari ini, yaitu mengenai aspek positif dan juga aspek negatif dari sungai. Nah, tentu untuk bisa positif, ya, kita harus memaksimalkan potensinya, ya, potensi sungai. Aspek negatif ini kita harus mengendalikan. Jadi mengendalikan apa? Karakteristik fisik dari sungai, ya, misalnya dirinya naik mengendalikan, ya. Jadi sungai itu tadi memiliki positif, ya, tapi juga ada aspek negatifnya. Nah, kalau tidak dikendalikan dengan baik, sungai ini menyebabkan musibah. Nah, contoh apa aspek negatif dari sungai yang tadi saya sudah paparkan? Siapa yang bisa menjelaskan? Membawa materi mengenai pengelolaan daerah aliran sungai, ya. Jadi minggu depan itu kita akan membawa atau belajar mengenai materi pengelolaan daerah aliran sungai. Sehingga saya akan memberikan tugas, ya, memberikan tugas, dan minggu depan kita akan dikumpul, ya. Yang pertama itu tugasnya konsep dasar dari daerah aliran sungai, ya. Konsep dasar dari daerah sungai. Kedua, pada daerah sungai itu permasalahan-permasalahan apa saja, ya, yang ada. Selamat pagi, perkuliahan kita selesai. Selamat pagi. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan.